Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, hadirin hadirat yang saya muliakan, di zaman Bani Umayyah ada sahabat Rasulullah, adik ipar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bernama Sa'id bin Zaid. Waktu itu dia sempat terfitnah, terzolimi oleh perempuan yang bernama Uwais bin Urwah. Dituduh oleh perempuan ini, Sa'id ini mengambil tanah. Jadi masalah mengambil tanah ini udah lama juga. Sampai rata-rata orang percaya kepada perempuan ini bahwa Sa'id, sahabat Rasulullah, mengambil tanah dia. Hingga masalah ini sampai kepada Gubernur Marwan bin Hakam. Diturunkan tim untuk ngecek kebenarannya. Nah, gubernur sepertinya lebih memihak kepada perempuan nih. Itulah bahayanya fitnah nih, Pak ya. Karena susah kadang untuk dijelaskan. Jadi posisi Said waktu itu agak tersudut. Kemudian Said mengatakan kepada Marwan bin Hakam, aku ini dekat dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan kepadaku, man zalama qida bad syabri tuqahu yaumal qiyamah min sab'in ardin. Siapa yang menzalimi seseorang dalam hal sejengkal tanah, pada hari kiamat kelak ia akan dikalungi 7 bumi. Hati bapak, tanah di rumah ini banyak lebihkan Pak. Bapak nanti sejengkal aja Pak, udah 7 lapis bumi. Bapak tak berapa meter lagi Pak kan? Tapi saya sengaja menuduh nih Pak. Jadi kalau mana tahu ada di antara bapak yang terasa itu Pak ya, berubah habis ini. Tidak mungkin aku mengambil tanah dia. Aku tidak mungkin mengambil tanah dia. Tapi tetap juga orang ngotot Said mengambilnya. Akhirnya dinasihati Said Uwais bin Urwah. Tolong kau hentikan kebohongan ini. Jangan kau fitnah juga aku. Jangan kau zalimi aku. Anda memang kau yang mengambil. Kau memang sahabat Rasulullah, tapi rupa gila juga dengan harta. Tanah aja kau ambil. Jadi kalau udah ngadapin kayak gini memang susah gitu. Apa senjata Said akhirnya Pak? Jadi ketika kita terzolimi Pak, tidak bisa membalas doa. Disinilah Said berdoa kepada Allah, ya Allah, perempuan ini menuduhku mengambil tanahnya. Dia telah menganggap aku yang menzolimi dirinya. Jika ia berdusta ya Allah, butakanlah matanya. Nah, ini kalau orang terzolimi Pak, udah boleh dia ngomong kayak gini nih Pak. Butakanlah matanya ya Allah, lemparkanlah ia ke dalam sumurnya yang dimana dia berselisih dengan aku. Tampakkanlah cahaya kebenaranku di tengah kaum muslimin bahwa aku tidak menzolimi. Karena orang semuanya memang udah berburuk sangkanya dengan Said. Padahal Said ini Pak, generasi awal masuk Islam. Tapi dia tertuduh jadinya. Jadi ini adik ipar Umar bin Khattab yang pernah dipukul oleh Umar sebelum Umar masuk Islam. Di tangan dia inilah Umar agak redam mau masuk Islam. Tapi betul Pak, ternyata doa orang terzolimi itu betul kata Rasulullah. Mau dia Islam ataupun non Muslim, kalau dia terzolimi doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi bukan karena masalah Said ini sahabat Rasulullah, ini bonusnya Pak. Nah, dia sahabat Rasulullah. Tapi doa orang yang terzolimi siapapun dia, agama apapun dia, apa kata Rasulullah, waspadailah doa orang terzolimi, karena tidak ada suatu penghalang pun di antara ia dan Allah. Itu hadis riwayat Bukhari. Tiba-tiba datang ayatullah yang cukup kuat, dia menghantam tanah yang dipersengketakan itu. Nampaklah batas tanah. Ternyata memang Said tidak ada mengambil tanah perempuan. Sebulan berselang, perempuan itu buta matanya. Dia berjalan di sekitar sumur yang dia pertentangkan dengan Said dan dia terjatuh ke dalamnya. Disitulah membuat orang tambah yakin akan kebenaran Said bin Zaid.
Jadi kadang kita nggak bisa melawan. Kalau kita sedikit tuh Pak ya, kita emang nggak bisa melawan. Kadang difitnah, dizolimi, mau tidak mau kita diam. Doa itulah kekuatan kita. Waktu umat Islam masih sedikit di Mekah, Rasulullah menyaksikan sendiri Pak, Yasir, anaknya Ammar, istrinya Sumayyah binti Ka'ab kan disiksa. Itu nampak oleh Rasulullah Pak, tapi nggak bisa apa-apa. Cuma Rasulullah berkata, semoga surga untuk kalian. Perempuan yang pertama mati syahid dalam Islam adalah Sumayyah binti Ka'ab, ibunda Ammar yang ditusuk oleh majikannya, lubang kemaluannya dengan tombak sampai tembus ke pundaknya. Rasulullah yang berkata, semoga surga untuk kalian. Memang nggak bisa apa-apa. Begitu juga apa yang terjadi di India saat ini. Kita hanya bisa berdoa, kuatkan doa kita. Ingat kejadian tanggal 6 Desember tahun 1992, oknum agama Hindu berjumlah 40 orang. Yang 31 orang itu tinggalnya satu komplek Pak, namanya di tempat Manihor. 40 orang merobohkan masjid Babri, nama masjid di India yang mereka hancurkan Pak. Tahu Bapak apa kejadiannya? 40 orang ini buta sampai sekarang matanya Pak. Tidak diketahui sebab. Yang 31 tinggal satu komplek buta semuanya. Yang 9 orang lagi sekarang di bawah asuhan organisasi Hindu namanya Gizipur di India. Jadi jangan macam-macam, wa makaru wa makarullah. Makarullah itu lebih besar Pak. Nah, jadi kadang kita ini pun harus hati-hati juga Pak. Sehingga ada tahapannya. Kalau bisa dengan kekuasaan, dengan kekuasaan. Bisa dengan lisan, dengan lisan. Yang terakhir dengan doa Pak. Kalau memang kita tidak mampu berbuat apa-apa, kita berdoa. Nah ini kadang kalau kita terzolimi tidak bisa membalas. Contohnya lagi, anak Nabi Adam, Habil, dibunuh oleh Qabil. Habil kan bilang, kau layangkan tangan kau memukul aku tidak akan membalas. Padahal dalam riwayat Pak, Habil itu lebih kuat loh Pak dari Qabil. Tapi dia tidak mau membalas. Tapi apa hukuman untuk Qabil setelah itu Pak? Dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir, kaki kiri nempel di pantat kanan, kaki kanan nempel di pantat kiri. Itu hukumannya Pak, lengket dia. Mukanya selalu tertengadah ke atas langit. Tidak ada yang gratis Pak di dunia. Siapa yang menzolimi, belum dia mati dia akan menerima akibatnya. Presiden Turki Kemal Atatürk, beberapa bulan sebelum dia meninggal Pak, tidur mesti pakai es batu. Berapa siksa Allah Pak? Berapa banyak ulama Turki yang dia bunuh? Dialah yang menghalalkan minum-minuman keras, dansa laki-laki dan perempuan itu halal, berjilbab tidak wajib. Kemudian sore harus bagaimana Pak? Harus dibawa keliling pakai kapal supaya enak badannya itu, supaya segar dia. Orang tua diajak keliling pakai kapal. Berapa sakitnya itu? Setelah dia meninggal, tidak satu ulama Turki pun yang mau memandikan jenazahnya. Tidak ada yang mau memandikannya. Memohonlah keluarganya setelah 9 hari, tolonglah selenggarakan jenazah ayah dia. Diselenggarakan tetap secara muslim. Tetapi terjadi keanehan. Udah banyak lubang digali, jasadnya tetap naik ke atas. Dan kadang-kadang Allah ini diperlihatkan Allah sama kita Pak, supaya kita sadar kalau zalim itu pasti berbalas. Tidak ada bisa di lubang, digali di tanah, akhirnya disemen di atas teras di bawah Pak. Dia terbuat keramik itu dibuatkanlah di atas. Setelah 15 tahun dicoba orang ulang balik, cobalah balik tengkorak ini kita masukkan ke dalam tanah. Naik juga tengkorak itu Pak. Sampai sekarang Kemal Atatürk itu kuburnya di atas keramik. Hati-hati kita menzolimi orang, memfitnah orang. Dan ini juga terjadi apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Ada 3 bayi yang bisa berbicara dari kecil. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu Pak susah menjawab fitnahnya Pak. Dia tidak ada bapak masalahnya. Apapun mau diterangkan tuh Pak, tidak akan ada orang percaya. Makanya tetap sebagian menganggap Nabi Isa itu anak haram. Cuman orang yang terlalu berlebihan malah memuji dia sampai ke taraf anak Tuhan. Dalam Islam juga gitu juga. Orang yang benci sama Ali jadi Syiah, jadi Khawarij. Orang yang suka sama Ali terlalu berlebihan jadi Syiah. Itulah yang berbenturan dulu jadinya Pak. Terjadilah perang Nahrawan. Perang Nahrawan itu Pak, perang yang sangat menyedihkan.
pertempuran Ali melawan penghafal Quran loh, Pak. Bukan orang-orang sembarangan, Pak. Salah satu di antara yang diperangi Ali itu adalah Ibnu Muljam. Itulah yang diandalkan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk mengandalkan Al-Quran dulu. Berbeda pendapat mereka dalam menafsirkan ayat bersama Ali, sehingga terjadilah perang Nahrawan. Rupanya yang masih hidup, Pak, veteran perang Nahrawan ini berunding dia bertiga. Salah satunya Ibnu Muljam. Mereka bersepakat 17 Ramadan kita bunuh Ali. Nah, itu disitulah mereka membunuh Ali. Nah, susah menjawab fitnah. Nabi Isa tidak ada ayat susah menjawab fitnah. Kemudian yang kedua, bayi yang bisa berbicara siapa, Pak? Juraid. Juraid ini di kalangan Bani Israel itu, Pak, sudah terkenal, pokoknya tidak ada yang mengalahkan ibadah dia. Kalau dia udah ibadah, tidak ada yang mengalahkan dia. Kuat dia ibadah. Sampai menjadi taruhan bagi orang Bani Israel. Dia tidak ada, dia taat, lalu juga negosiasi perempuan pasti lewat. Tapi sebetulnya memang iya, Pak. Kadang kan kita mendengar, Pak, seorang kiai mencakuli 21 orang santrinya. Iblis itu memang itulah senjatanya, Pak. Dulu siapa? Presiden Palestina Yasser Arafat. Istrinya siapa, Pak? Orang Yahudi loh, Pak. Jadi memang cara untuk menghancurkan laki-laki ini cuma itu senjata, perempuan. Jadi Bapak hati-hati lah, kalau aman Bapak, posisi Bapak sekarang ini alhamdulillah, Pak. Macam saya ini nggak aman, Pak. Karena apa, Pak? Kemungkinan kita dijebak orang itu tinggi, Pak. Kemungkinan orang kan bisa, misalnya Pak dipancing chatting, nih Pak ya, dipancing chatting. Terus kalau kita tidak awas, Pak, kita jawab, di screenshotnya sebaran tim apa, Pak? Jadi memang tetap berbahaya fitnah yang seperti ini. Jadi apa kata orang Bani Israel? Siapa kira-kira yang bisa ngancurin dia? Mendaftarlah pelacur, Pak. Aku bisa, karena dia yang paling high class lah waktu itu, Pak. Dicobanya lah merayu Juraid TP-TP deh, Pak. Tebar-tebar pesona dia lewat. Tadi acuh kan oleh Juraid, Pak. Juraid tetap juga ibadah, nggak ngaruh sama dia. Karena nggak bisa juga dirayu. Pergi dia ke belakang tempat Juraid ibadah, diajaknya lah pengembala kambing berzina. Aku udah kalah malu nih, Juraid nggak diacuhkannya, aku udah capek, aku lewat depan dia nggak diacuhkannya. Biasanya orang paling berselera nengok aku, dia tidak selera nengok aku. Jadi kau berzina dengan aku, ambil aku nanti aku akui dia anak Juraid. Disitulah kesempatan dia menzolimi Juraid. Apa yang mau dijawab Juraid, Pak? Amil melahirkan, ditanya orang siapa dia? Ini lagi anak Juraidnya. Disitulah kesempatan mereka memukul Juraid. Kata Juraid, tunggu izinkan aku dulu sholat 2 rakaat sesuai dengan yang disyariatkan waktu itu. Kemudian dia colek bayi itu, Pak. Siapa ayah? Disitulah bayi itu bicara mengatakan bahwa ayahku adalah pengembala kambing di belakang tempat kau beribadah. Barulah menyesal semua, Pak. Kami bangunkanlah tempat ibadah kau dari emas. Apa lagi udah petak-petak muka aku kalian buat. Baru kalian mau bangunkan tempat ibadah. Bangunkannya seperti semula. Buat macam semula kalian tempat ibadah. Nah, ingin yang Juraid apa buat ini tempat seperti semula. Nah itulah, kalau kita dizolimi ini, Pak, difitnah, itu memang sulit kita untuk membalasnya. Nah yang ketiga dalam hadis ini, siapa bayi yang bisa bicara? Seorang bayi, kata Rasulullah, yang sedang menyusui dengan ibunya. Lewat ada orang yang berpangkat pejabat. Apa kata ibunya? Ya Allah, jadikanlah bayi aku seperti dia. Justru bayi itu mencabut mulutnya dari susun ibunya. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti dia. Kaget ibunya, Pak. Lewat ada seorang hamba sahaya dipukuli, dituduh mencuri dan berzina. Kata ibunya, ya Allah, jangan jadikan bayi aku seperti dia. Justru malah bayi itu berkata, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Disitulah terjadi perdebatan antara ibu dan anak. Kau masa mau kau jadi seperti dia? Sementara tadi ada yang bagus, yang berpangkat, kau tidak mau seperti dia. Kata anak ini, orang yang hamba sahaya yang dipukul itu, dia tidak melakukan kesalahan, tetapi dia kalau terfitnah, tapi tidak bisa menjelaskannya.
Jadi hasbunallah, terhormat dan tersebut nama sedikit Pak. Kalau kalian sebut nama aku, tengoklah, awas kalian minta bantu proposal atau apa. Didendamnya Pak. Karena kaya orang miskin yang ngomong awas kayu bakar lewat, tadi acukan ya Pak, kena baju mahalnya Pak. Begitu kena baju mahalnya, dimarah-marahinnya orang ini Pak. Pokoknya aku tidak mau damai, dia harus selesai di pengadilan. Karena ada sebagian orang yang memiliki kekuasaan ini Pak, biarlah rugi ya Pak, asal orang terbenam dibuatnya, dan dia habis. Yang punya prinsip ini yang ngeri Pak, atau biarlah sama-sama tidak dapat. Kemudian begitu di sidang, apa kata hakim? Apa tuntutan Bapak? Dia telah mengoyakkan baju saya, dia bawa kayu bakar, kena baju saya robek. Dia sudah mengganggu di tempat umum. Bisa jadi dia tidak melihat Bapak. Apa pula tidak melihat dia? Kita ada yang tersangka ini Pak. Adakah kau tadi memberikan peringatan ketika lewat? Diam aja. Saya bertanya dengan kamu, kamu dengar nggak? Ada nggak kamu tadi memberi keterangan ketika kamu lewat? Diam aja dia. Akhir kata hakim, ini Pak. Jadi Bapak tolong maafkan dia. Apa kata orang kaya ini? Apa yang tuli, apa yang bisu? Ngomong dia tadi waktu lewat tuh. Apa dia omongannya? Awas minggir kayu bakar lewat. Berarti Bapak yang salah. Nah, itu namanya diam di saat yang tepat Pak. Jadi ada cara kadang untuk bisa lolos ya, ketika kita difitnah. Namrud, Nabi Ibrahim tidak ada kekuatan. Apa yang dilakukan Namrud Pak? Dia bakar Nabi Ibrahim, walaupun tidak mempan. Tapi apakah Allah mendiamkan kezaliman Pak? Tak sangar-sangar. Nyamuk masuk ke telinga Namrud, tidak mau keluar di otak itu Pak. Itu gatal minta ampun. Bagaimana cara menggaruknya Pak? Ditinju. Puas pengawalnya Pak, tiap hari dapat ninju. Kapan lagi masalahnya? Habis kena gibal Pak, akhirnya mati kena tinju juga dia jadi Pak. Karena gatal, garuknya gimana? Pakai tinju baru enak. Saya ketemu Pak, tapi tidak tahu apakah itu sihir atau tidak. Sebelah muka ini Pak habis kena silet semua. Kata dia kalau bangkit gatalnya itu digaruk pakai silet itu baru enak. Itulah. Kalau sempat sihir itu Pak, bahaya betul orang yang nyantet dia itu Pak. Sampai seperti itu cara menggaruknya baru enak ya. Nah kemudian Pak, siapa lagi yang zalim dibalas oleh Allah? Abu Jahal. Pembantunya dipukul ya. Datang ibu pembantunya ini, diambil kayu dipukulnya Pak. Pukul sedikit aja Pak, membusuk luka itu. Ya. Tidak sanggup dekat sama dia. Tidak sanggup mendekat dengan Abu Lahab, keluar mati di dalam rumah itu. Tidak ada yang kuburkannya gimana Pak? Sodok pakai kayu Pak. Disodok pakai kayu, masuk kubur, dilempar dari jauh nimbunnya pakai batu. Yang kita bisa lakukan Pak ya, kita berdoa. Banyak muslim yang berdoa, kita tidak bisa apa-apa untuk Uighur Pak. Rupanya seperti masa Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang paling banyak Pak, Nabi Musa alaihissalam. Pertama sungai darah. Dulu zaman Nabi Musa, mengadulah Bani Israel, tolonglah Musa, mohonkanlah kepada Allah, hilangkan cobaan ini, kami janji kami akan beriman kepadamu. Berdoa Nabi Musa, dihilangkan Allah, balik kafir balik Pak. Kemudian apalagi dipukul oleh Nabi Musa batu, keluar kutu Pak. Habis diserang kutu-kutu, sampai paku pun dimakan. Mengadu balik kepada Nabi Musa, wahai Musa, tolonglah doakan kepada Allah agar dia menghilangkan cobaan ini. Didoakan oleh Nabi Musa, hilang, balik kafir balik. Kemudian apalagi
dikasih Allah mak kodok. Mereka ngadu lagi kepada Nabi Musa, tolonglah dihilangkan ini. Dihilangkan oleh Allah kodok. Pak, di pasar Wuhan itu kucing daging paling mahal Pak dimakan. Kadang kucing, binatang ini kan punya insting Pak. Binatang pun nggak boleh. Apa kata Rasulullah Pak? Tanda kita sayang sama binatang, asah pisau sampai tajam. Tetapi tidak boleh mengasah pisau di dekat hewan yang akan disembelih. Itu tanda sayang Pak. Ini enggak mati kau, ya. Diasah di depan apa tuh? Apa kata Rasulullah? Kau telah membunuh dia sebelum kau. Binatang punya insting. Kemudian tidak boleh menyembelih hewan di hadapan hewan lain. Kenapa darah daging kurban itu busuk Pak? Karena dia mati ketakutan semua. Motong sebanyak yang disembelih tidak ada sebab kita motong Pak. Mereka takut dan busuk itu jadi. Nah sementara di Wuhan itu Pak, kucing terlihat semua ya. Dikasih Allah lah corona lah. Naik daun sekarang mobil Corona 73 jadinya karena sering disebut orang. Apakah cukup dengan itu? Belum selesai corona. Apa dikasih Allah burung gagak? Masuk burung gagak. Selesai burung gagak, nyamuk yang lebih besar ukurannya Pak. Selesai lagi. Pokoknya Allah kalau ngasih hukuman itu Pak, tidak selamanya dengan yang besar-besar Pak. Cukup dengan yang kecil-kecil remeh. Tapi bagaimana? Akhirnya kita kena juga virus itu. Kalau Allah sudah menghukum Pak, rata kena. Yang baik, yang jahat tetap kena. Nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing.